Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku pembina apel tiba di tempat apel. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Hormat! Hek! Tegak! Hek! laporan pemimpin apel. Lapor apel bersama aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Senin tanggal 4 Mei tahun 2026 dengan kekuatan jumlah ASN 5.834 orang, hadir 4.671 orang, kurang 1.163 orang, keterangan kurang, tugas 228 orang, tugas pelajar 31 orang, cuti 57 orang, cuti di luar tanggungan negara 1 orang, diperbantukan 2 orang, sakit 130 orang, izin 78 orang, terlambat 533 orang. Yang hadir siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Amanat pembina apel. Barisan diistirahatkan. Barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Hek! Selamat pagi buat kita semua. Pagi luar biasa. Kompak, solid, bersatu untuk rakyat. Bertarung. Ayo bangun NTT. Ayo bangun Indonesia. Baik, terima kasih. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Sehat selalu. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, PLH Sekda Provinsi NTT, para asisten, staf ahli, pimpinan dinas, badan, biro, dan semua Bapak Ibu, rekan-rekan ASN lingkup Provinsi NTT yang saya banggakan. Pertama, puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa mengadakan dan mengikuti apel pagi di Senin, hari pertama di minggu ini. Kita memasuki minggu pertama di bulan Mei. Ini bulan yang liburnya saya lihat banyak sekali. Saya tidak tahu ini sebagai apa, rahmat atau sebagai bukan rahmat bagi semua kita ya. Tapi yang pasti karena ini banyak liburnya, jadi waktu kerjanya menjadi sangat pendek di bulan ini. Untuk itu saya meminta kita semua pada kesempatan pertama ini untuk, karena bulan Mei ini waktunya untuk waktu kerjanya relatif singkat, tidak sampai 20 hari saya lihat malah, karena banyak kejepit di mana-mana ini. Sehingga nanti di waktu yang ada ini saya berharap agar seluruh beban pekerjaan bisa dikerjakan dengan baik di hari-hari kerja ini, sehingga apabila nanti di waktu libur juga kita tidak terganggu dengan urusan pekerjaan yang harus dibereskan. Siap ya? Siap. Karena ini libur di bulan Mei ini saya lihat paling banyak sudah. Ini liburnya dari mulai 1 Mei kemarin libur, 2 Mei libur, dan seterusnya libur-libur ini menyusul terus nih. Ini minggu libur, minggu depan libur, dan libur-libur terus. Jadi atur waktu dengan baik untuk semua pimpinan OPD dan semua ASN, kita atur kerja di bulan ini dengan baik.
Yang kedua, kita ini bersyukur karena nanti di minggu ini kita kedatangan tamu-tamu dari pusat, menteri dan beberapa pimpinan instansi pusat yang ke sini dalam rangka juga untuk memastikan bantuan yang sudah diberikan itu betul-betul kita kerjakan dengan baik bersama dengan Pemda Kabupaten Kota se-NTT. Juga tentu ada lagi mungkin banyak bantuan yang mau diberikan bagi kita di NTT. Untuk itu saya minta betul agar seluruh OPD tanpa kecuali, karena waktu kita nih sekali lagi bulan Mei ini pendek sekali dan banyak liburnya, sementara antara permintaan ataupun pesan dari pemerintah pusat untuk kita menyerahkan data, menyerahkan proposal kegiatan dan sebagainya itu dengan keputusan di Jakarta itu relatif pendek. Saya minta betul agar semua pimpinan OPD tanpa kecuali itu betul-betul kalau ada permintaan dari pimpinan, dari saya, Pak Wagub, Ibu Pela Sekda ataupun pimpinan Bapak Ibu sekalian masing-masing, disiapkan datanya, proposalnya itu jangan lebih lama dari seminggu. Karena kadang-kadang itu kalau di Jakarta itu kalau kita terlambat kasih masuk data dan permintaan proposal, walaupun kita memang sangat-sangat butuh dan harusnya dibantu, itu bisa berpindah ke tempat lain. Sering kejadiannya model begitu bukan karena kita tidak layak mendapatkan, tapi lebih kepada kita tidak siapkan data dan permintaan dengan baik. Sebagai contoh, kemarin kita kedatangan Komisi 10 datang dengan permintaan untuk kita menyiapkan data sekolah rusak se-NTT, dan itu berarti ada dana yang mau masuk untuk di luar yang alokasi normal, karena ada taman lagi yang mau diberikan bagi NTT. Itu sangat ditentukan oleh seberapa cepat kita mempersiapkan data, baik data kerusakan ringan, sedang, berat, gambar dan berbagai keterangan yang dibutuhkan, baik yang di Dapodik ataupun yang lain yang dibutuhkan. Itu membantu kita untuk bisa mendapatkan dana-dana tambahan ataupun dukungan tambahan dari pemerintah pusat. Sekali lagi, kecepatan mempersiapkan data yang benar, kemudian dengan berbagai syarat-syarat teknis yang kita siapkan, sehingga kebutuhan kita itu mudah-mudahan sedapat mungkin, sebanyak mungkin bisa kita mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Ini berlaku juga bagi semua yang lain, baik itu dinas PUPR atau mungkin kelautan dan perikanan dan semuanya, pertanian dan sebagainya. Itu wajib kita siapkan sehingga nanti dukungan dari pusat bisa kita peroleh dengan maksimal. Jadi sekali lagi, saya, Pak Wagub, dan tentu para pimpinan yang ada di depan ini, kita berupaya maksimal untuk tetap membuat kita bisa punya banyak kegiatan di tahun-tahun ini. Tapi sekali lagi, dukungan pusat itu dengan berbagai persyaratannya mesti kita siapkan dengan baik. Untuk kali ini apakah kita semua siap? Siap. Sekali lagi butuh kerjasama, kecekatan agar antara kecepatan pimpinan dengan teman-teman yang membantu di kepala bidang dan sebagainya sampai ke bawah ini bisa sinergi dengan baik. Yang ketiga, tentu kita bersyukur sekali kemarin kita melalui hari May Day, Hari Buruh dengan baik. Saya berpikir pola yang seperti itu perlu kita jaga dengan baik, di mana kerjasama antara pemerintah membantu untuk dunia usaha dan para pekerja itu bisa berkomunikasi dengan baik untuk mencapai berbagai kesepakatan sehingga tidak perlu kita tumpah ruah di jalanan. Dan kemarin dengan komunikasi yang baik, dengan dukungan dari Pak Kapolda dan berbagai pimpinan Forkopimda, saya dan Pak Wagub kemarin bisa menikmati perayaan Hari Buruh yang jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Demo yang biasanya besar di jalan tidak banyak terjadi di NTT bahkan Indonesia. Dan sebagaimana juga Pak Presiden Prabowo Subianto bisa berdialog dengan baik di Jakarta, kami juga bersyukur karena dialog antara kelompok pekerja dan pengusaha dibantu oleh pemerintah itu berjalan dengan baik, dan saya pikir kita bisa melaksanakan musyawarah mufakat sehingga banyak hal termasuk urusan PDF Loba Mora juga yang juga menjadi bagian dari kita juga akan kami cari untuk penyelesaiannya dengan baik. Untuk dua agenda tadi juga termasuk juga acara pendidikan tanggal 2 Mei kemarin,
saya kemarin keliling lagi melihat semua stand pameran dari para siswa-siswi SMA, SMK, NTT. Kemarin tanggal 2 saya, Pak Wagub dan semua kita mengikuti apel pagi di kantor Dignas dan melihat pameran di seluruh stand pameran yang mewakili SMA, SMK, NTT. Ternyata anak-anak kita SMA ini dan SMK ternyata luar biasa kemampuannya di bidang akademiknya bagus-bagus. Tentu di bidang karakter juga kita dorong untuk selalu juga lebih bagus, dan juga tentu di bidang kewirausahaan. Banyak sekali yang sudah membuat berbagai usaha-usaha di sekolah dengan berbagai jenis yang diproduksi, termasuk SMA juga banyak yang mereka produksi, dan rasanya untuk SMA dan SMK dan SLB ini bisa menjadi salah satu contoh bagaimana OSOP, One School One Product, sudah berjalan dengan baik. Dan untuk 2 agenda ini, Hari Buruh dan Hari Pendidikan yang sudah kita lalui, sekali lagi provisiat buat Pak Amrosoro dan jajaran pendidikan, dan Pak Yos Rashid dan jajaran DKD, Nakertrans yang sudah menuntaskan 2 agenda dengan baik. Dan terkait juga dengan hal ini, Hari Pendidikan, kemarin saya dan Pak Wagub dan Bu Pelasek dan kita semua sudah melonsing Pergub tentang bagaimana jam belajar masyarakat bisa kita praktekkan. Nanti semua saya berharap untuk bisa mempelajari dan memahami dan melaksanakan Pergub ini, di mana Pergub ini dimaksudkan agar dan untuk seluruh anak-anak dan keluarga itu di jam belajar masyarakat di jam 6 ke jam 8 malam itu betul-betul dimanfaatkan dengan baik untuk bisa belajar bersama antara anak-anak dan orang tua. Family time-nya bisa diperkuat, bisa belajar bersama, duduk bersama orang tua dan anak-anak. Gawainya, handphonenya bisa dipisahkan sebentar dari aktivitas sama 2 jam itu, dan betul-betul kita aktifkan kembali keluarga sebagai salah satu tempat di mana pusat kehidupan termasuk pendidikan itu bisa kita selenggarakan dengan baik. Saya berharap nanti Pergub ini segera dibagikan ke setiap ASN agar nanti praktek pertama itu mulai dari kita sendiri. Saling mengingatkan apabila ada yang lupa, dan berarti di jam-jam tersebut kami berharap agar kegiatan pemerintahan kalau tidak sangat terpaksa itu juga tidak dilakukan di jam 6 sampai jam 8 malam tersebut, untuk kita juga menjalankan program ini dari mulai lingkup pemerintah. Dan terakhir, untuk semuanya saya pikir begini Bapak Ibu sekalian ya, ternyata anak-anak kita itu dia punya ekspresi dan kemampuannya itu macam-macam gitu di NTT. Kemarin kita juga baru tahu itu. Saya baru tahu dari Ibu Vera, Ibu Wagub, bahwa ternyata kalau kita tidak patenkan kita punya kemampuan, itu diambil oleh orang lain, Mas. Jadi saya baru tahu kemarin itu ternyata lagu Lu Kenal Veronica Ko itu. Tepuk tangan dulu, ini anak-anak NTT punya karya. Itu ternyata dipatenkan sama orang Sumatera Utara. Jadi ini catatan buat kita semua ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya ada prestasi yang bagus itu, terutama di bidang karya seni budaya, itu jangan lupa dipatenkan. Saya baru tahu ini memang simpel, tapi kita kehilangan potensi pendapatan yang hilang dari karya ini. Ini lagu ini kan sekarang sudah mungkin miliaran orang nonton kali. Sudah se-Indonesia udah viral. Orang sudah rubah macam-macam lagi, dan bahkan orang luar negeri saya lihat sudah banyak yang nyanyi lagu ini dan bikin macam-macam juga. Tapi kasihan ini anak, dia tidak dapat apa-apa karena tidak dipatenkan. Dan kalau yang paten itu orang Sumatera Utara ini, seperti yang Bu Vera sampaikan, itu berarti yang dapat keuntungan dia yang mematenkan ini. Orang bilang ini kayak telur mata sapi, yang bertelur ayam yang dapat nama sapi. Nah, jadi ini sekali lagi ini jadi catatan buat kita agar kalau ada karya anak-anak NTT yang bagus seperti ini, kita mesti bantu protek. Kita mesti bantu pastikan bahwa yang berkeringat harus mendapatkan yang terbesar manfaat dari karyanya. Anak ini dia pagi tadi pagi sudah terbang ke Jakarta.
si Ferry Clau ini. Kebetulan ini saya punya tim lama sejak dulu kala ikut saya di berbagai proses politik, dan saya betul-betul kemarin panggil dia dan dia calon istri, pesankan dia banyak hal. Karena kalau dia punya jalan hidup di dunia ini, di dunia tarik suara ini bagus, ya dia bakal kayak macam Rian Silat Open Apta Bola Bale yang juga akan meledak di negeri ini. Karena memang ternyata kita punya genre anak NTT ini, anak Indonesia Timur umumnya ini, memang disukai oleh bangsa ini maupun oleh dunia. Jadi kalau nanti kita lihat di kiri kanan kita ya, ada anak-anak semacam ini itu langsung ambil, bina, dan kemudian diproteksi, dia punya hak-hak yang harus dia peroleh. Nanti saya minta tolong nanti Pak Maksombu, kita coba bantu ini anak, agar walaupun agak terlambat tapi dia punya haknya itu jangan sampai hilang. Waktu kemarin malah saya kontak si Silat Open Up, dia lagi dari Singapura, lagi kemarin dia nyanyi di Nagoya di Jepang, dia lagi pentas di Jepang. Jadi lihat kita anak-anak nih, hanya urusan nyanyi saja, pentas di Singapura, pentas di Jepang. Jadi kita juga bangga juga sebagai seniornya, sebagai kepala daerah, bahwa ternyata anak-anak kita ini bisa mengharumkan nama NTT, nama bangsa di tingkat internasional. Dan itu pasti pakai biaya sendiri, dan mereka masih dibayar mahal itu pasti dibayar mahal. Jadi sekali lagi, kalau ada anak-anak kita, saya minta untuk ada anak sendiri, ponaan, tetangga, kerabat, atau lihat di gereja, di masjid, atau di mana saja ada event yang bagus, coba dipantau anak ini, siapa tahu nanti besok mereka bisa menjadi orang-orang hebat yang mewakili kita di level nasional. Itu saya bisa kami sampaikan sebagai catatan kita hari ini. Dan dari kisah si Ferry Clau, Veronica, lu kenal Veronica Ko ini, buat semua aset-aset daerah juga sama ini. Aset-aset daerah kita punya ini tanpa kecuali di OPD masing-masing. Yang punya aset itu kalau kita tidak gunakan ya kayak Ferry Clau tadi itu, akhirnya orang lain yang pakai dan ambil. Ya kalau memang paling ekstrim kan dipakai sendiri oleh kita punya staff yang ada di kita punya OPD masing-masing. Tapi kalau dia dipakai oleh orang lain kan lebih rugi lagi gitu. Nah jadi sekali lagi untuk aset-aset daerah juga, pengalaman seperti tadi ini dipetakan dengan baik, laporkan, kemudian kita siapkan dia punya data dengan bagus dan hidup untuk kita carikan kira-kira siapa yang bisa bersama kita untuk membantu memastikan agar kita punya aset daerah itu apapun bentuknya itu bisa kita pakai dengan baik dan menambah PAD kita untuk penghasilan kita dengan baik. Itu saya bisa kami sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam sehat bagi kita semua, dan saya kembalikan ke Pak Beni untuk disiapkan. Laporan pemimpin apel. Apel bersama telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, selesaikan, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Apel selesai, barisan dapat dibubarkan.